Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi ini kita mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian diiringi dengan mendengarkan beberapa ayat hadis untuk memberikan penguatan bagi kita di dalam mengarungi kehidupan. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kami masih melanjutkan surat Al-Maidah ayat 6 berkaitan tentang wudu, yaitu ayat tentang mengusap seluruh kepala dan dalilnya. Surat Al-Maidah ayat 6 yang kita lanjutkan yaitu wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Kalau di sini itu ada artinya sapulah kepalamu, sapu. Kalau kita menyapu itu kan seperti kita nyapu latar halaman dengan sapu gitu ya. Sapulah gitu. Wamsahu biru'usikum. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang makna huruf ba. Ya, di situ kan ada huruf ba, bi ya. Biru'usikum. Sebagian mereka berkata bahwa ia menunjukkan makna ilsak. Ishak itu menempel, maksudnya menjadi. Tempelkanlah tangan kalian kepada kepala kalian saat mengusapnya, berarti menempel. Ada sebagian mereka, para ulama berkata bahwa ia menunjukkan makna tab'id, sebagian. Berarti ba itu ada mengatakan sebagian, ada yang mengatakan menempel. Berarti seluruh kepala itu diusap. Ada sebagian mengatakan makna tab'id, sebagian. Maksudnya menjadi usaplah sebagian kepala kalian. Tidak sebagian ya bu iso ngarep, iso mburi, iso sebelah kanan gitu. Nah, sebagian ahli ilmu usul fikih berkata bahwa ayat wamsahu biru'usikum itu bersifat mujmal, global, Pak. Sehingga untuk menjelaskannya diperlukan hadis. Sebab hadislah yang menjelaskan tata cara dan ukuran mengusap. Gitu. Bukan karena pendapat, tetapi dalil. Ini dalilnya Yahya bin Abdullah bin Zaid itu menuturkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada ayahnya. Abdullah bin Zaid yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW
apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu? Abdullah bin Zaid berkata, oh baiklah. Lalu dia meminta air wudu, lalu dia menuangkan air kepada kedua tangannya, dia lantas membasuh kedua tangannya 2 kali, lalu berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung 3 kali. Nah, sesudah itu dia membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali. Selanjutnya dia mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya, yaitu dengan mengusapkan kedua telapak tangannya ke depan, ke belakang, ya, ke depan, ke belakang kepala. Dia memulai usapannya dari bagian depan kepalanya, lalu diusapkan ke arah belakang sampai batas tengkuknya. Kemudian mengembalikan kedua telapak tangannya ke tempat semula. Nah, sesudah itu dia membasuh kedua kakinya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 185, hadis Muslim nomor 230, hadis dari buku Imam Malik itu juz 1 halaman 18. Nah, hadis yang serupa tentang tata cara Rasulullah SAW berwudu diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sofyan, dan Al-Mikdad bin Ma'di Karib, gitu ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran kepala. Nah, mengenai ukuran kepala yang harus diusap. Yang pertama, Imam Malik dan Ahmad bin Hambal itu berpendapat akan wajibnya menyempurnakan usapan hingga merata ke seluruh bagian kepala. Hal tersebut berlandaskan kepada hadis yang menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW ketika mengusap kepala dalam wudhu. Hadis tersebut dianggap penjelasan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara global. Global itu mujmal. Pendapat ini berlandaskan pada pendapat bahwa huruf ba pada ayat wamsahu biru'usikum bermakna menempel. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu berpendapat tentang wajibnya mengusap sebagian kepala dengan argumen bahwa huruf ba itu wamsahu biru'usikum bermakna sebagian. Mazhab Abu Hanifah mewajibkan mengusap 1/4 kepala, ada yang 1/4 kepala, Pak. Adapun mazhab Syafi'i mewajibkan mengusap kepala sebatas apa yang dinamakan mengusap. Hal ini tidak mempunyai batasan tertentu. Nah, ini. Bahkan seandainya mengusap sebagian rambut saja, hal itu sudah cukup. Mereka berargumen dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ini hadisnya Muslim. Anil Mughirati ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, menuturkan Rasulullah SAW memisahkan diri dan aku pun memisahkan diri bersama beliau ketika beliau itu selesai dari keperluannya. Beliau itu bertanya, apakah kamu punya air? Kemudian aku membawakan air untuk beliau. Lalu Rasulullah membasuh kedua telapak tangan dan wajahnya. Beliau menyisihkan lengan bajunya. Menyisihkan itu ya di apa itu? Ditekuk, Pak, ya. Lengan bajunya, tetapi lengan bajunya menjadi sempit.
gitu ya. Sehingga beliau itu mengeluarkan kedua tangannya dari jubahnya. Jubahnya itu kemudian beliau sampirkan ya di kedua sisi pundaknya. Setelah itu barulah beliau itu membasuh kedua tangannya, mengusap ubun-ubunnya, serta mengusap pula serbannya dan kedua sepatunya. Jadi Nabi itu mengusap sebagian itu karena pakai serban, Pak. Berarti ubun-ubun itu karena serbannya tidak dilepas. Nah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah mengusap sebagian kepalanya, yaitu mengusap ubun-ubunnya, bukan nongar petok ini, pluk-pluk ini mboten. Ubun-ubunnya. Kemudian mengusap serbannya. Nah itu. Jadi hadis ini adalah sing pakai serban. Jenengan pakai serban, Bot? Halo? Nah itu asbabun wurudnya itu seperti itu. Seandainya mengusap seluruh kepala itu wajib, tentu beliau akan membuka serbannya dan mengusap kepala seluruhnya. Bisa dimengerti, Pak? Sehingga ada hadis yang memang sebagian itu maksudnya Nabi itu ketika pakai serban, tapi tetap ubun-ubunnya diusap gitu, kemudian seluruh serbannya diusap gini, kan gitu. Nah itu mengusap kepala 1 kali atau 3 kali, Pak? Halo? Kalau tangan 3 kali kan, Pak? Muka, wajah 3 kali. Kalau kepala berapa? Nah, pertanyaannya, mengusap kepala itu 1 kali atau 3 kali? Nah, 1 kali. Para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah dianjurkan mengusap kepala 3 kali atau tidak? Yang pertama, sebagian ulama berpendapat dianjurkan mengusap kepala 3 kali. Hadisnya ini, Hamron bin Abban berkata, saya melihat Utsman bin Affan sedang berwudu. Dia memulainya dengan menuangkan air ke 2 tangannya 3 kali, lalu dia membasuh keduanya, kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya sampai sikut 3 kali, lalu tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya 3 kali. Kalau di sini, kemudian dia mengusap kepalanya. Nah, tidak disebutkan 3 kali di sini. Kemudian membasuh kaki kanannya 3 kali. Dilanjutkan dengan kaki kirinya seperti itu juga. Kemudian dia berkata, saya melihat Rasulullah itu berwudu seperti wuduku ini. Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dan tidak berhadas pada keduanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, Hamron bin Abban berkata tentang apa yang dilakukan Utsman, kemudian dia mengusap kepalanya 3 kali, lalu kedua kakinya 3 kali. Padahal hadisnya itu nggak ada 3 kali ya, Pak ya. Tapi berpendapat Hamron bin Abban. Nah setelah itu berkata, aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Coba jenengan lihat hadisnya seperti itu, tetapi berpendapat 3 kali. Yang kedua, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mengusap kepala hanya sekali. Adapun dalilnya adalah apa yang dilakukan Utsman bin Affan ketika dia mengusap kepalanya 1 kali. Nah itu. Jadi tentang kepala, ya intinya adalah hadisnya tidak menunjukkan 3 kali, tetapi yang lainnya itu 3 kali. Masalah nanti ada yang berpendapat Hamron bin Abban karena Utsman itu mengusap kepalanya 3 kali, itu kan
pendapat saja. Ya. Mengenai telinga gimana? Gimana? Kalau nggak disebutkan telinga. Mengenai telinga. Belum, ini masih sesuai dengan ayatnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan tentang wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.